tertahan, ya, atau tertahan atau terkurangi kecepatannya. Intinya rem blok itu seperti ini. Nah, sebetulnya fokusnya bukan bentuknya ini ya, boleh aja fokusnya bentuknya ini, tetapi ada distribusi gaya-gaya yang bekerja pada rem blok ini. Nah, ini bloknya itu ini, saudara. Ini lengan remnya, ya. Ini biasanya di mana? Di kereta itu, darat. Cuman W-nya ini yang gerakkan bisa hidrolik, bisa pneumatik. Dan konstruksinya tentu tidak sesimpel ini ya, tidak sesederhana ini. Oke, ini namanya block brake atau short shoe brake, ya, sepatu pendek gitu ya. Kemudian, nah ini yang penting itu ini, saudara. Sebentar, saya balik ke buku lagi. Nih, saudara. Nah, Anda pada prinsipnya tuh ini Anda lihat gaya normal, radius roda rem, 2 theta ini sudut kontak permukaan blok rem, mu ini koefisien gesek, Fn ini gaya tangensial dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian di sini nih dalam kasus ini gaya pengereman tangensial pada roda seperti ini. Anda perhatikan di sini gaya gesek ini, saudara. Ya. Ini gaya gesek, ini gaya gesek. Ya. Dan gaya gesek itu adalah koefisien gesek kali gaya normal. Nah, kemudian torsi pengereman itu adalah gaya gesek kali jari-jari drum ini. Jari-jari drum. Nah, koefisien gaya gesek tadi mu Rn kali R. R itu radius drum, jari-jari drum. Nah, sekarang bagaimana memunculkan ini semua pada konstruksi rem? Ya kayak gini nih Anda lihat nih. Nah, sebelum ini ke sini, ke sini nih, saudara. Ya. Anggap aja ini kasus 1, saudara. Nih. Jadi ini lengannya, kemudian ini gaya pengereman. Ini gaya pengereman, saudara. Gaya pengereman, kemudian ini Rn, ya. Rn, ini gaya normal. Kemudian ini gaya gesek. Ini arah putaran. Ya. Arah putarannya begini, kemudian ini gaya geseknya begini. Nah, semua gaya-gaya yang bekerja di sini itu berpusat pada titik engsel O di sini. Ini loh. Anda lihat kursor saya, saudara, ini. Ya, sebentar saya supaya. Nih kursor ini, ya, titik engsel O. Ini, saudara. Ya. Nah, semua berpusat di sini, termasuk gaya gesek, gaya normal, gaya pengereman. Maka prinsipnya itu ini, sigma momen di titik O harus sama dengan 0. Itu kesetimbangan. Setimbang dalam pengertian ini tertahan semua gitu. Nah, akan kita lihat RA. Halo, ada sesuatu yang nyangkut. Anda lihat tayangan saya, saudara? Lihat Pak. Iya Pak. Oke, Lihat makasih. Pak. Oke, makasih. Nah, ini Rn kali A, ini ya. O-nya itu ini, saudara, Anda lihat di kursor saya ini ya. Ya, Rn kali A sama dengan FB kali A plus B. A plus B-nya itu ini. Nah, kenapa FF-nya ini tidak membentuk momen terhadap O? Karena dia nabrak. Ini tidak ada lengannya kan? Seperti itu. Nah, sehingga Rn-nya sebesar ini. Nah, Rn itu kita hitung. Rn ini kita hitung. Ya. Kita hitung, maka FB dan sekian-sekian. Maka torsi brake-nya itu seperti ini. Untuk kasus yang posisi FF-nya itu seperti ini. FF, gaya gesek. Seperti itu. Ya. Kemudian kasus yang lain seperti ini. Nah, ini Anda lihat. Yang perlu Anda perhatikan adalah sigma momen di titik engsel, di titik O. Gitu. Harus sama dengan 0. Makanya Anda lihat, sekarang kita FF, posisinya FF ternyata membentuk lengan sepanjang A ini. Membentuk jarak terhadap O. Gitu ya. Terhadap O.
Nah, sehingga ketika kita jumlahkan momennya itu, sigma momen sama dengan 0, seperti ini, Rn kali B, ini muter kiri kan, terus FB, F pengereman, ini ya, F pengereman kali B plus C, ini B plus C, dan ditambah FF kali A. Kenapa nambah? Nah, ini arah muternya sama dengan FB, ingat titik putarnya di sini. Ya, di sini nih titik putarnya. Oke. Nah, kemudian kita akan hitung berapa Rn. Nah, ini Rn. Ya. Anda perhatikan arahnya ini, arah putar nih saya balik, yang biru ini saya balik arah putarnya, maka ini akan berubah semua, saudara. Susunan ini akan berubah semua. Ya, artinya FM-nya menjadi ke kanan toh. Kalau ke kanan ini menjadi negatif kan, seperti itu. Ya kan? Oke. Ya, torsi breaknya sama dengan tadi, mu Rn kali R drum. Persoalannya berapa Rn? Berikutnya kasus 3 ini. Ya. Tuh. Ya, ini. Ya. Ini kasus 3. Sorry, ini kok ada banyak coretan-coretan, saudara. Ya. Kok nggak bisa ngapus ya erasernya? Pak. Ya, ya. Halo, siapa? Kenapa? Muhammad Kurnia, Pak. Mau tanya, Pak. Kenapa? Ya, ya. FF itu kan ke kiri ya, Pak ya? Yuk, ikuti arah putaran. Iya, tadi pernyataan Bapak bahwa FF itu kan gaya gesek ya, Pak? Ya, betul. Nah, bukannya gaya gesek itu berlawanan ya, Pak ya? Sama arah Enggak. putar. Ini kan karena muter ini gesek kan? Gesek kan? Iya kan? Gesek. Oh Ya dia iya. ngikutin. Kecuali dia nahan, berhenti gitu ya. Kayak gesek. Oh iya, Ya kan? baik, Pak. Ya gitu. Paham, paham. Sorry. Terima kasih, Pak. Yuk. Sebentar, saya tolong dikasih tahu ini ngapus garis-garis ini gimana nih ya? Kok nggak bisa nih ya? Ini erasernya hilang lagi. Erasernya nggak connect lagi ya. Tapi oke lah. Ya ini ya, Anda perhatikan. Ini kasus yang ketiga. FF-nya membentuk jarak dengan nilai A ini. Ingat sigma momennya di sini ya. Sigma momen terhadap O itu ini. Nah ini susunannya kayak gini nih. Ini kalau saya susun seperti ini. Nah ini ya. Seperti itu. Sorry ini kok nggak bisa kehapus ya. Ntar dulu saudara. Waduh, oh ini. Nah ini maksudnya. Ya oke, ini saudara. Nah ini ya. Nah, Anda perhatikan. Nah ini sigma momen di titik O berarti adalah Rn kali B ya sama dengan, atau Anda jumlahkan aja nanti siapa yang minus siapa plus, yang berlawanan berarti minus, yang searah berarti plus gitu aja ya. Terhadap berputar terhadap titik O. Ya. Jadi kalau Anda lihat O-nya di sini berarti FF-nya muternya ke kiri sama dengan Rn. Kecuali FB muternya ke kanan gitu ya. Seperti itu. Oke, saya kira itu. Nah, berikutnya ini saudara. Nih yang block break. Ini sederhana aja saudara, latihan 1 ini ya. Nih. Ya. Nih Anda lihat nih. Nah, sigma momen di titik O sama dengan FB kali 500, 500-nya tuh ini, FF kali 50, ingat kok ini plus. Nah, ini arahnya ke kanan toh. Arahnya ke kanan. Ini arahnya ke sini nih. Tuh gitu ya.
Nah, seperti itu. Ya, FF-nya ini FF nih. FF ya kali 50, RN kali 200. Nah, ini RN-nya minus karena dia RN-nya ke arah kiri. Bentar, ini muter kiri. Ini RN-nya loh gitu. Terhadap ini muter kiri. Loh, itu RN. Sementara FF muter kanan. Ya. Sama dengan FB muter kanan seperti itu. Nah, sama dengan 0 ya. Kita targetnya kan mencari nilai RN. Ya, silakan itu seperti itu ya. Oke, berikutnya ini. Sama dengan yang tadi. Nah, kemudian catatan ini saudara. Itu tadi dengan asumsi sudut geseknya di bawah 60 derajat. Sudut gesek itu ini saudara, theta. Theta di bawah 60. Nah, kalau di atas 60 bagaimana? Nih Anda lihat. Lebih besar dari 60 derajat. Mengapa demikian? Karena ketika kita menekan di sini, permukaan kontaknya itu hanya seperti ini, saudara. Sorry, ini saya kasih jula. Nih, hanya titik. Ya. Ingat itu reaksinya begini. Nah, ketika ini lebih besar dari 60, maka permukaan kontaknya menjadi nggak jelas. Ya, ini kalau mau dianalisis, permukaan kontak terbesar ada di tengah-tengah ini. Artinya yang kanan dan kirinya ini, ya, misalnya ini permukaannya kayak gini, loh gitu ya, permukaan sudut kontaknya, misalnya sudut kontaknya seperti ini. Artinya di sini ini tidak terjadi tekanan yang maksimum. Nah, makanya digunakan konsep seperti ini. Sudut kontak di atas 60, maka tekanan normal blok terhadap permukaan kontak pada ujung atau tepi lebih kecil daripada di tengah blok. Itu ya. Dalam kasus demikian, maka ini dianggap keausan pada arah gaya yang diterapkan adalah seragam dan torsi pengereman seperti ini. Nah, apa yang diubah dalam hal ini? Bentar, ini kok gak kelihatan sih. Oke. Nah, apa yang diubah? Itu adalah ini, saudara. Nih, mu aksen. Mu aksen itu merupakan koefisien gesek ekivalen. Ngitungnya kayak gini. Seperti ini. Nah, itu rem blok ya. Mu aksen. Seperti itu, saudara. Oke, berikutnya. Nah, ini latihan 3 nih. Silakan Anda memulai, ini juga latihan 4 dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan double block? Bentar, saya akan balik lagi ke buku dulu. Ya. Nih, ini tadi udah, ini udah ya. Ini udah dan seterusnya, ini udah. Ini udah ya dan seterusnya. Ini udah ya. Oke, sekarang Anda perhatikan catatan ini. Ya. Ketika blok rem tunggal diterapkan pada roda rem yang berputar, beban tunggal atau beban tambahan ditekankan pada bantalan poros karena gaya normal Rn. Ingat, artinya kalau tunggal begini, kalau begini ini, nah di sini ini ada bantalan nih, poros, bantalan poros atau bearing. Bantalan ini mengalami gaya yang hanya dari satu arah. Bahkan porosnya mengalami gaya radial satu arah. Itu kata-kata ini mengarah ke sana. Ya, catatan kedua ini mengarah ke sana ya. Tekankan pada ini akan menghasilkan bending pada poros. Ini maksudnya itu ini. Ini saudara. Maka gaya radial Rn itu harus ditimbang ya supaya radialnya itu tidak bekerja pada poros atau bisa dinolkan. Tetapi jika dua blok diterapkan pada ujung-ujung yang berlawanan dari diameter roda rem, tidak ada gaya tambahan demikian. Tapi ini
belum dibuktikan nih saudara. Nanti kalau kita buktikan dalam konstruksi ternyata muncul ya. Kerja pengereman juga digandakan oleh penggunaan 2 blok. Artinya 2 blok tadi bareng-bareng ngerem. Artinya ini seperti ini saudara nih. Tuh seperti itu maksudnya ya. Bisa dilakukan secara praktis oleh gaya yang sama yang akan mengoperasikan salah satu dalam kasus 2 blok seperti ini. Nah, ini kejadiannya seperti ini saudara. Nih Anda lihat tuh. Ya. Nah, kayak gini nih. Ini maksud saya. Nah, ketika kasusnya seperti ini, maka RN konsepnya tadi, RN ini saling meniadakan. Jadi tidak ada pembebanan terhadap bearing yang ada di poros. Nih, di poros, tidak ada pembebanan di situ, saudara. Ya, sehingga bearingnya atau porosnya tidak mengalami gaya radial atau bending. Tetapi ini harus dibuktikan, benarkah RN ke kiri dan RN ke kanan ini sama? Kalau sama 0 berarti. Kalau enggak sama, ya berarti poros tetap mengalami gaya radial. Cara membuktikannya gimana? Ya kayak ini aja saudara. Ya, seperti itu saudara. Nih nanti kita coba pakai ini saudara nih dan seterusnya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan saudara. Itu baru satu rem blok. Rem blok seperti ini. Nah, demikian juga kalau kita masuk ke rem yang lainnya nanti. Ya, selalu ketika rem berfungsi untuk menahan sesuatu yang berputar, biasanya lebih dari satu blok gitu ya. Oke, itu satu. Kemudian berikutnya adalah rem internal expanding brake. Ini seperti ini saudara. Nih, internal expanding brake itu seperti ini. Ya. Jadi Anda bisa lihat di sini ada titik engsel untuk berputar ini ya, engsel. Nah di sini ini biasanya di sini disebut silinder rem. Nah kalau dia pakai hidrolik dan atau kalau di motor dia namanya pakai cam. Nah cam dia akan mendorong W ke kiri dan mendorong W ke kanan sehingga sepatu ini akan mendorong drum rem ini sehingga tertahan. Ini namanya rem tromol. Ini biasanya dipakai rem motor yang belakang itu. Nah, yang depan biasanya cakram. Seperti itu, Saudara. Demikian juga di mobil. Ya kan? Nih. Oke, saya akan tayangkan dulu internal expanding brake itu seperti ini, Saudara. Nih. Tuh, seperti itu, Saudara. Ya. Ya, itu ya. Internal expanding brake. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini. Nih, ya tadi. Nah, jadi ini tadi yang silinder tadi ya. Yang ini loh, silinder ini. Ini oli tentu saja, oli hidrolik yang kita injak pedal rem berarti akan menekan ke sini saudara. Oke, nah ini ngitungnya kayak apa? Kayak gini nih saudara ya. Hitungnya seperti ini. Anda bisa lihat di sini O1 ini O2 ada 2 kanvas rem. Ya analisisnya seperti ini. Anda lihat di sini ya ada delta ini didiferensialkan ya karena semua permukaan ini asumsinya kontak. Ya, kontak ke drum yang biru ini saudara. Drumnya itu yang biru ini ya, tromol ya. Kontak sehingga menekan sehingga terjadilah proses pengereman. Tidak ada rem yang begini ini ausnya sama, rata, enggak ada. Pasti ausnya ada di satu titik tertentu atau daerah tertentu. Oke. Nah, ini ya.
Seperti itu ya. Nah, rumusannya kayak apa? Rumusannya kayak ini, saudara. Nih, Anda lihat di sini nih analisisnya. Nah, seperti ini saya akan fokus Anda baca sendiri ini jarak-jarak ini saudara, jarak dan seterusnya ya. Saya fokusnya di torsi break ini, torsi break. Torsi break ini gaya normal, momen gaya normal, ini momen gaya normal ya. Kemudian ini momen normal dan seterusnya ini gaya gesek ya. Delta F ini gaya gesek. Sehingga pada dasarnya gaya gesek itu ngitungnya kayak gini. Ngitungnya kayak gini nih. Nih, ya. Ya Anda bisa bayangkan ini kompleks banget nih saudara rumusan nih. Tentu enggak seperti itu nanti makanya. Ini momen gaya normal. Nih. Momen normal. Momen ya saudara, momen sehingga ini saudara ya, gaya pengeremannya F1 kali L sama dengan MN dikurangi MF. F1 kali L itu yang mana? Ini saudara, nih F1 kali L. Ya. Nah, masing-masing harus dihitung momen gaya gesek dan momen gaya normal. Ini yang kiri, ini yang kanan. Ya. Nah, tergantung arah putarannya kemana. Seperti ini nih saudara. Ya. Nih. Jika MF lebih besar daripada MN, maka rem tersebut self-locking, artinya nahan sendiri, saudara. Ya, seperti itu. Oke, saya kira itu. Kemudian rem cakram. Nih. Nah, ingat, rem cakram ini juga digunakan atau diterapkan teori pada clutch yang kemarin kita bahas nih. Kendaraan motor menggunakan rem cakram dioperasikan secara hidrolik pada roda belakang ya. Ini Anda lihat nih. Ya, seperti ini. Oke. Nah, ini Saudara. Cakram konsepnya seperti ini Saudara. Jadi tidak sepenuhnya melingkar mengelilingi cakramnya, enggak, rem cakram nih. Jadi hanya segmen nih. Seperti ini ya. Sehingga analisisnya ya kayak gini nih. Gaya normalnya, gaya normal itu berarti yang menekan sepatu rem nih. Alfa ini sudut segmen tadi ini ya dan seterusnya kalau dibagi 360 itu putaran lingkaran penuh dikalikan 2pi kali P max. Torsi breaknya seperti ini Anda perhatikan ya. Torsi breaknya ya. Ini kalau pertimbangannya aus seragam. Nah, Anda masih ingat aus seragam itu teorinya ada di clutch. Maka Anda lihat R-nya ini, jari-jari rata-ratanya, RAV, R average. Tuh. Kalau tekanan yang seragam, ya pakai ini F normalnya sama dengan yang tadi, nih ya. Sorry nggak sama ya, R dan seterusnya ini, ya. Ya pertimbangan seragam. R-nya seperti ini, saudara nih. Nih, sehingga torsi breaknya itu kayak gini. Ya. Nah, R-nya ini. Sorry. R-nya ini. Nih. Itu, saudara. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, saudara, silakan. Nah, berikutnya ringkasan. Sudah selesai, saudara. Rem berfungsi untuk mengurangi kecepatan putar, menahan dan bahkan menghentikan putaran. Rem paling sederhana adalah block brake tadi yang pertama. Yang sering dapat dilihat adalah rem internal expanding brake, ini yang ada di motor Anda atau di mobil kita itu. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam merancang sistem rem adalah pertama daya, kecepatan, ya, gaya pengereman, nih, dan koefisien gesek sepatu rem. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan.
Ya. Sudah selesai itu saudara bab 2. Nah, tinggal Anda nanti memilih Jamboard. Oke. Ini sekarang saya kasih waktu ya 45 menit ya, untuk mempelajari contoh soal ini. Silakan. Nah, selanjutnya saya akan siapkan untuk Jamboard. Ya, ada pertanyaan saudara? Sambil saya menyiapkan, silakan kalau ada pertanyaan. Ini nama-namanya sudah ada semua, tinggal saya lanjut. Faslur Rahman apa ini? Ini volunteer Jamboard ya saudara. Tier 1, Elmes 2, ini kelas O saudara. Halo. Mesin produksi 4B, Pak. 4B manufaktur ya. Produksi mesin, Pak. Produksi Pak mesin. Oh ya, 4B produksi. Oke, volunteer 1 ini. Oke, silakan dipelajari dulu itu ya. Nanti Anda resen untuk mengerjakan nomor berapa, silakan. Ini Anda pelajari, saya kasih waktu 45 menit. Ya. Halo, Anda ada bukunya kan? Ada, Pak. Ya, oke. Ada, Pak. Ya, Ada, Pak.